بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده على آلائه ونعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بتوحيده وتعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dan pencinta ilmu dimanapun antum berada, anak-anakku santriwati Pondok Aisyah yang insya Allah kita semuanya senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, yang dengan asma dan sifatnya kita meminta keberkahan rezeki, kita minta kesehatan jiwa maupun fisik kita, yang dengannya kita meminta kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali dalam kajian spesial Ramadan kita dari pondok kita tercinta, yaitu Pondok Putri Aisyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat, inayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Saudaraku para pemirsa, anak-anakku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari ini kita memasuki sepertiga kedua dari bulan suci Ramadan yang mulia ini. Telah berlalu dari kita 10 hari yang pertama yang diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, bahwa 10 hari pertama berhiaskan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini memasuki 10 hari yang kedua, ini adalah kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa 10 hari yang kedua lebih baik dan lebih mulia dibandingkan 10 hari yang pertama. Kenapa demikian? Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau boleh kita ibaratkan bulan Ramadan ini sebagai arena pertandingan, maka 10 hari pertamanya adalah babak penyisihan. 10 hari keduanya adalah babak semifinal. Dan 10 hari ketiganya adalah babak final. Karena itu mereka yang pada 10 hari kedua ini masih istiqamah, masih konsisten dengan ketaatannya kepada Allah, maka bergembiralah, karena Anda termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses dalam menjalani ibadah puasa kita semuanya. Karena itu, sebagai bentuk kesyukuran kita karena dapat menjalankan ibadah hingga sepertiga yang kedua ini, maka mari kita maksimalkan waktu yang ada, kesempatan yang Allah curahkan kepada kita untuk memperbanyak amal kita, untuk mengisi bulan suci Ramadan kita dengan berbagai kebaikan. Kita mengisi bulan ini dengan ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan di bulan yang mulia ini. Semua kita sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, musim kebaikan yang luar biasa. Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surganya, membuka pintu-pintu langitnya, membuka pintu-pintu rahmat, ampunan, bahkan pembebasan dari api neraka. Dan di dalamnya pula Allah menutup rapat-rapat pintu neraka, agar kita senantiasa menjauhi semua sarana yang dapat mengantarkan ke dalamnya. Kaum muslimin, para pemirsa, para pencinta ilmu, anak-anakku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu tujuan mulia dari setiap ibadah yang kita lakukan tidak lain agar kita menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a mardatillah. Ketika seseorang telah menggapai ridhonya Allah, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepadanya. Dan ketika Allah telah mencurahkan rahmat kepada orang tersebut, maka itu adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang tersebut termasuk orang-orang yang berhak untuk menjadi ahli surganya. Menjadi ahli surga bukanlah perkara yang mudah. Maharnya begitu mahal. Ya. Karena itu kita termasuk orang-orang yang berhak untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas, mengkaji amalan di bulan Ramadan yang insya Allah kalau kita kerjakan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridhanya Allah, maka amalan-amalan ini akan mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan tersebut, yang pertama adalah puasa Ramadan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, jika kita menelaah ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang semua orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang akan memenuhi undangan Allah Jalla wa'ala. Tidak semua orang yang mengaku dirinya muslim akan terpanggil hatinya untuk memenuhi undangan Allah. Karena ayat tentang puasa dimulai dengan kata iman. Wahai orang-orang beriman, maka mereka yang pada dirinya terdapat keimanan yang tuluslah yang akan memenuhi undangan Ramadan yang mulia ini. Karena itu jika Anda hari ini termasuk orang-orang yang memenuhi undangan puasa, maka dapat dipastikan Anda termasuk kafilah orang-orang yang beriman. Lalu setelah itu, agar tujuan puasa ini betul-betul akan tercapai, sebagaimana akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, maka puasa yang kita lakukan tidak sebatas menahan makan dan minum atau menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi yang terpenting adalah kita jaga kemuliaan puasa kita. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa puasa ini adalah rahasia antara kita dengan Allah. Maka jagalah hak Allah dalam puasa kita. Jagalah hak Allah pada saat kita menunaikan ibadah puasa kita. Apa hak Allah di dalam puasa kita? Ya, di sana ada salat 5 waktu. Seseorang yang berpuasa hendaklah menjaga salatnya. Dia jaga salatnya. Ya. Karena akan sia-sia seseorang yang berpuasa tetapi dia tinggalkan salat. Terutama sekali salat-salat yang difardukan Allah kepada kita. Betapa banyak kita lihat dari kalangan umat Islam, mereka berpuasa tetapi mereka meninggalkan salat, atau mereka bermalas-malasan untuk salat. Ya, tentu ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Karena itu ketika kita berpuasa, maka apa yang menjadi hak Allah padanya kita jaga. Salat kita, kita jaga kekhusyuannya, kita jaga ketepatan waktunya, kita jaga nilai-nilai yang terkandung di dalam salat tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kita berpuasa, kita juga menjaga larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Salah satunya adalah menjaga lisan kita, agar tidak terjerumus kepada ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wa la 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang enggan meninggalkan
perkataan yang dusta, bersumpah palsu, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima puasanya tersebut. Karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita optimalkan puasa kita. Mari kita jaga hak-haknya, agar puasa kita menjadi sarana yang mengantarkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan puasa perisai yang membentengi kita, yang menjaga kita dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa puasa sangat besar pahalanya. Orang-orang yang ikhlas berpuasa, kelak Allah akan menghadiahkan padanya sebuah pintu di surga yang tidak akan dimasuki kecuali oleh mereka yang berpuasa karena Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu, kata Nabi, yang dinamakan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pintu itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila semua mereka sudah masuk, ugliqu, maka pintu itu ditutup oleh Allah selamanya. Tidak akan bisa masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini adalah motivasi yang luar biasa untuk kita, ya. Ketika kita berkeinginan, bertekad untuk menjadi ahli surganya Allah, maka sarana yang paling mudah, terutama di bulan ini, adalah dengan memperbaiki puasa kita. Di samping kita menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu kita, kita juga menahan lisan kita, menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, pahala orang berpuasa jika dilakukan sesuai dengan hak yang dimiliki oleh puasa itu, maka pahalanya tidak terbatas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar akan Allah sempurnakan pahalanya tanpa hisab. Salah satu kesabaran yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah, sabar ketika kita menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga jenis sabar ini terakumulasi dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Karena itu, pahala bagi mereka yang berpuasa tidak ada batasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah sebagai kabar gembira bahwa Anda akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Kemudian amalan yang kedua yang menjadi sarana kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tilawah Al-Quran Al-Karim. Bulan ini tidaklah sempurna kemuliaannya kecuali jika dihiasi dengan tilawatul Quran. Karena hakikatnya bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak
Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan, pada malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, kepada manusia termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kandungan dari Al-Quran adalah ucapan yang sangat mulia, yaitu kalamullah. Karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini untuk meraih keagungan Al-Quran, ya. Karena itu wasiat kami pada kesempatan ini, mari kita ta'ahud dengan Al-Quran. Kita jaga waktu kita bersama dengan Al-Quran, baik dengan membacanya tilawatan, kita membacanya, maupun dengan cara mendengarkannya sama'an, ya, baik dari HP kita, dari tape recorder kita, dari internet, YouTube dan sebagainya, ya, kita dengar Al-Quran. Insya Allah dengan mendengarkan Al-Quran kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan kita mentadabburi Al-Quran, tadabburi setiap ayat yang kita baca, pahami maknanya, ya, lalu ambil pelajaran darinya, ya, kemudian setelah itu amalkan dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran Al-Karim. Di samping itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang kita baca ini insya Allah kelak akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat kelak sebagai syafaat bagi orang-orang yang dulu di dunia membacanya. Syafaat, saudaraku dirahmati Allah, syafaat itu naungan, pelindung, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, subhanallah. Al-Quran akan mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, mana'tuhu an-naum." Aku halangi dia dari tidur yang nyenyak, ya Allah. Aku halangi dia dari istirahat yang cukup untuk membaca ayat-ayatmu, membaca kalammu, ya Allah. Fasyaffi'hu fi, maka berikan dia syafaat dengan perantaraku, kata Al-Quran. Fasyafa'ahu Allah, maka Allah memberikan dia syafaat dengan Al-Quran yang pernah dia baca di dunia. Al-Quran ini ketika Anda membacanya, maka Anda akan dibalas oleh Allah setiap huruf. Bukan satu ayat, tetapi setiap hurufnya Allah balas dengan satu kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Iqra al-Quran." Bacalah Al-Quran, kata Nabi. "Fa innahu bikulli harfin hasanah." Karena setiap hurufnya Allah ganjar dengan satu kebaikan. "Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Dan satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, saudaraku, jika setiap hari kita bisa membaca 1 juz saja, lalu di akhir Ramadan kita bisa mengkhatamkan 1 kali saja, taruhlah ini minimal yang kita peroleh di bulan Ramadan, maka tinggal Anda kalikan berapa huruf yang ada dalam Al-Quran, dikalikan 1 hingga 10 kali lipat. Itulah pahala yang Anda tabung, yang Anda simpan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu para ulama kita terdahulu, para salafus salih, mereka ya'kufuna 'alal Quran. Mereka beriktikaf, betul-betul fokus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Terutama pada sepertiga terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak sekali contoh-contoh mulia dari para ulama kita
yang mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendiri madhab mayoritas di Indonesia. Dikisahkan bahwa beliau selama bulan Ramadan mengkhatamkan minimal 60 kali khatmah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, muallif, ya, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tidak kurang dari 30 kali khatmah. Kemudian Sa'ad ibnu Ibrahim, seorang ulama terkemuka, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Dan banyak lagi yang lainnya. Subhanallah. Ini adalah teladan terbaik kita. Karena itu, saya berwasiat kepada diri saya pribadi, kepada para pemirsa, anak-anakku, terutama para santriwati Pondok Aisyah. Mari, 20 hari terakhir ini adalah waktu yang sangat singkat untuk kita mengkhatamkan Al-Quran. Semoga dengannya kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam surga Allah dan ditinggikan derajat dan kedudukan kita dengan Al-Quran yang kita baca setiap saatnya. Kemudian amalan yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah qiyamul lail, yaitu menghidupkan malam-malam kita dengan salat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan, mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena panggilan imannya kepada Allah dan semata-mata dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bisakah Anda menghitung jumlah dosa-dosa Anda atau dosa kita semuanya? Tentu tidak bisa. Tetapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu akan diampuni ketika kita gemar mendirikan salat malam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam ini adalah tradisinya orang-orang saleh sebelum kita. Wa qurbatun ilallah. Ini adalah sarana kedekatan kita kepada Allah. Wa munhatun lil itsm. Salat malam itu menjauhkan seseorang dari dosa. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Menghapus semua kesalahan-kesalahan. Wa mutarridatun lidda' 'anil jasad. Dan salat malam itu menjauhkan kita dari penyakit yang ada di badan kita. Karena itu terutama sekali di musim wabah seperti sekarang, ketika dunia dilanda oleh pandemi corona, ya, maka di samping ya obat secara fisik, kita mengobati secara fisik, ya kita juga perlu mengobatinya dengan qiyamul lail. Karena Rasulullah berjanji bahwa salat malam akan mengusir semua penyakit yang ada di badan kita. Para salaf terdahulu, subhanallah, mereka sedikit sekali tidur di malam hari untuk mendirikan salat. Dan di waktu subuh mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka sangat sedikit ya tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasiat kami kepada para pemirsa, ya, mari kita maksimalkan kesempatan yang baik ini dengan memperbanyak qiyamul lail. Terutama sekali di sepertiga malam terakhir, karena saat itu adalah saat di mana Allah turun ke langit dunia untuk menjawab apa yang menjadi harapan kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Ya. Memperbanyak sedekah adalah amalan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Anas menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau amat sangat terlihat di bulan suci Ramadan. Ya. Setiap malam di bulan Ramadan beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengulang memurajaah Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan kedermawanan Nabi lebih kencang dibandingkan dengan angin yang berhembus. Artinya apa? Tidaklah tersimpan di rumah beliau sesuatu kecuali beliau sedekahkan, infakkan, bagikan kepada kaum muslimin. Karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita, di samping kita jaga sholat malam, di samping jaga tilawah, di samping kita memaksimalkan puasa kita, mari jangan lupa banyak-banyaklah kita berbagi dengan sesama kita, terutama menyediakan makanan bagi mereka yang berbuka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man fattara sa'iman kana lahu minal ajr mithla ujuri sha'im la yanqusu min ujurihi syai'a. Barang siapa yang menyiapkan berbuka, makanan bagi orang yang berbuka, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya, kalau kita memberi makan satu orang, sama dengan kita berpuasa 2 kali. Kalau kita memberi makan 3 orang, sama dengan kita berpuasa 3 kali, dan begitu seterusnya. Ya, semakin sering kita memberikan makan bagi mereka yang berbuka, maka akan semakin berlipat ganda pahala yang akan kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang banyak bersedekah, insya Allah akan mengantarnya untuk meraih surga Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan, wasilul arham, kuatkan tali silaturahim, wasallu billaili wan nasu niyam, laksanakanlah salat di tengah malam ketika orang-orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan aman dan selamat insyaallah. Amalan yang terakhir, saudaraku, yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa di bulan Ramadan. Ya, kalau kita mengkaji ayat-ayat tentang puasa, kita dapatkan bahwa Allah meletakkan antara ayat-ayat puasa tersebut satu ayat tentang doa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Ya, dekat artinya dekat untuk menjawab doa-doa kita, dekat untuk memenuhi semua permintaan kita. Karena itu perbanyak doa, saudaraku, terutama pada saat kita berpuasa. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, thalathatun, ada 3 golongan orang-orang, la turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Di antaranya as-saim hatta yuftir, doa orang berpuasa hingga dia berbuka. Subhanallah. Ya, maka mari kita perbanyak doa. Doakan diri kita, lalu doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita, istri kita, doakan tetangga kita, doakan saudara kita kaum muslimin, doakan negara kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat wabah, ujian, musibah yang sedang melanda kita dari negeri kita tercinta ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan normal seperti sebelum datangnya wabah. Kita bisa berkumpul kembali, salat tarawih berjamaah, ya, kita bisa berbuka bersama, kita bisa melaksanakan salat Id beramai-ramai dengan kaum muslimin. Ya, tentu semuanya itu tidak akan bisa terjadi jika wabah ini belum diangkat Allah
Maka salah satu senjata kita kaum mukminin adalah memperbanyak doa. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan doa-doa yang kita panjatkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengijabah permintaan kita, mengijabah permasalahan-permasalahan kita, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Jalla wa'ala. Inilah sekelumit apa yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa, para pendengar, para pencinta ilmu, khususnya anak-anak kami, santriwati Pondok Aisyah. Ya. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah bimbingannya, menjadikan kita senantiasa istiqamah dalam menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Sehingga Ramadan tahun ini insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dan semoga di tahun-tahun mendatang Allah memberkahi umur kita, memberkahi kesehatan kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.